keyakinan. Nah, di sini menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memulihkan atau memberikan motivasi secara intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan antara keyakinan dengan tindakan yang diperbuat murid tadi yang menurut Bapak Ibu salah. Selanjutnya, sebelum kita melakukan tindakan segitiga restitusi, kita harus tahu dulu kita sebagai guru berada di posisi yang mana. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, dan keempat memantau, terakhir itu sebagai manajer. Kita bahas satu-satu, mulai dari penghukum. Yang mana itu guru penghukum? Yang pertama, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menyatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih mendekatkan murid lebih dalam lagi. Nah, di posisi penghukum ini biasa guru mengeluarkan kalimat seperti kamu selalu saja salah, langsung menjudge atau langsung menghukum muridnya. Kemudian kadang juga jika muridnya terlambat, pasti selalu terakhir selesai. Itu adalah kata-kata dari seorang guru yang penghukum. Selanjutnya, apa hasilnya ketika guru bertindak sebagai penghukum? Hasilnya kemungkinan siswa akan marah dan memendam sifat yang sifatnya agresif. Kemudian biasanya yang lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor bapak ibu guru dan akan menggoresnya dengan paku. Seperti itu tindakannya. Selanjutnya yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, di mana guru pada posisi ini akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah sehingga membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nah, contoh kalimat-kalimat yang biasa digunakan, misalnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bagaimana kalau orang tua kamu tahu apa yang telah kamu perbuat? Nah, kalimat-kalimat seperti itulah yang membuat kadang-kadang murid kita merasa bersalah. Ketika murid kita merasa bersalah, maka hasilnya tentunya ya merasa bersalah dan merasa kecewa terhadap kita sebagai gurunya. Kemudian kadang-kala juga sifat seperti ini lebih bahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam di dalam murid dan murid bisa menahan perasaannya. Kemudian murid juga bisa tertekan, seperti tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau bahkan menyakiti teman-temannya. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Nah, posisi kontrol guru sebagai teman itu tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kalimat-kalimat biasa yang digunakan, misalnya, ayo ingat bantuan ibu selama ini. Apakah kalian ini tidak apa-apa? Atau ayolah lakukan demi ibu. Nah, kadang-kadang yang seperti itu adalah kalimat-kalimat yang posisi sebagai guru. Tapi ada hasilnya, ada dampak negatif dan ada positifnya. Nah, positifnya itu murid akan merasa senang dan akrab kepada guru. Kemudian dampak negatifnya, murid akan hanya berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah gurunya sendiri. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah posisi guru sebagai pemantau atau posisi sebagai mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kalimat-kalimatnya biasanya yaitu apa yang telah kamu lakukan? Apakah kamu sudah tahu peraturannya? Nah, seperti itu. Hasilnya ketika kita menjadi posisi pemantau, siswa dapat mengajarkan sesuatu jika hanya dipantau oleh gurunya. Kemudian tidak dapat melihat arti dari sebuah peraturan. Kemudian dia hanya berusaha untuk mematuhi peraturan tersebut. Yang kelima, yang terakhir ini adalah posisi kita sebagai manajer. Nah, posisi manajer itu di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid dan bertanggung jawab
eh, untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian biasa kalimat-kalimat manajer itu biasa kita lakukan, yaitu apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bisa memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, jika kamu memperbaiki kesalahanmu, apa yang kira-kira yang akan kamu lakukan? Nah, seperti itu adalah bentuk manajer. Selanjutnya hasilnya tentunya murid itu merasa bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Kemudian murid juga akan sadar akan kesalahannya. Selanjutnya murid bisa berkomitmen terhadap apa yang telah disepakati dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Itulah Bapak Ibu tentang posisi-posisi guru dan bagaimana tindakan kita melakukan apabila ada murid kita melakukan kesalahan. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tempel di dinding. Jangan antri nah, jangan tempel bagus-bagus yang bagus. Antri. Ya. Enggak usah. Enggak. Nah, inilah tadi yang kalian sudah tulis. Sudah ditulis di papan. Ada beberapa ini semua menulis satu orang satu. Nah, yang ini kemudian kita ubah ke dalam kalimat yang lebih positif. Ada yang menulis tidak boleh berkelahi. Tidak boleh apa nih? Tidak boleh berkelahi saat pelajaran. Tidak boleh berkelahi di dalam kelas. Apalagi tidak boleh berbicara. Nah, kata tidak boleh kita ganti menjadi yang pertama tadi itu tidak boleh berkelahi. Kita ganti apa? Tidak boleh berkelahi dulu tadi. Masa kita harus saling menghormati. Kita tulis empati. Empati terhadap ada sesama teman. Nomor dua, apa tadi? Tidak boleh main-main saat belajar. Dengan siapa? Apa tidak boleh main-main? Bicara. Iya. Memperhatikan guru saat Nomor tiga, apa tadi itu?